Ya, teman-teman di weekend ya, tanggal 31 di penghujung bulan ya. Mari kita bahas lagi emiten punya teman-teman. Semoga teman-teman sehat-sehat terus bersama keluarga di rumah ya. Terima kasih ya yang telah memberikan super thanks ya. Mudah-mudahan dikalikan beberapa kali lipat dan digantikan juga dengan kebermanfaatan. Baik, teman-teman, kita bahas BRRC ya dari Brogar Fast ya. Nyangkut di 121. Kita bahas dulu ya. Ini kemarin tanda kenaikan sudah dijebol, sudah mulai bagus nih. Cuman ya karena tragedi akhirnya gagal juga. Tapi sekarang sudah mulai bagus teman-teman, sudah mulai di up gitu ya. Juga gapnya sudah mulai ketutup. Nah, saya bikin lagi tanda kenaikan di level sini. Cuman ini kalau mau ngambil teman-teman ya, ini bagi yang mau ngambil dulu ya. Bagi yang mau ngambil sabar sebentar aja ya. Soalnya belum menyentuh MA 200 ya. Sedangkan di sini kan hijaunya si ekor hijau teman-teman ya. Sebagai tanda penurunan juga ya. Karena kemarin di sini kan supportnya pas banget di support, mantul di support. Di sini kan ada gap kecil, bukan, ada si kepala merah ya 121, gapnya sudah ketutup. Nah kalau untuk isian sih bagus teman-teman ya, Bandar Loka pun sudah mempertahankan diri. Kita cek tanggal 29, Bandar Loka sebenarnya ngambil waktu penurunan itu Bandar Loka ngambil ya, berusaha untuk menenangkan diri. MG ya sudah mulai masuk bagus, XL teman-teman kita pada keluar. Tanggal 30 pun MG masih ada, artinya si MG sudah mulai masuk, harga sudah mulai di up. Cuman untuk foreign nih ya, dia ada pengeluaran di sini nih beberapa hari ya, tanggal 22. Tapi kalau kita gabungkan tanggal 19 Januari si foreign itu masih ada. Kita cek, nah ada si TP ya. Memang gitu ya, broker TP kan biasanya kan yang memungut foreign itu ada BK, AK, CC gitu ya. Untuk lokal untuk TP saya pikir kemarin waktu kita di sini ya kenaikannya tidak signifikan, 2 hari pun tidak mampu untuk memaaf harga. Malahan dia jualan di harga bawah, berarti ada ketidakmampuan nih ya si TP untuk mempertahankan harga gitu kan. Nanti kalau si CC sudah mulai masuk lagi, saya pikir dia sudah mulai membaik. Kita cek apakah CC masuk. Nah, si AK masuk cuma sedikit ya. Kalau teman-teman suka scalping yang bagi masuk dulu ya. Yang baru mau masuk dulu, nah bagi teman yang scalping, biarkan masuk ke MA 200 dulu teman-teman ya. Biarkan tren untuk 15 menitnya sudah mulai uptrend. Nah, kalau teman-teman yang day trade-nya, kalau pengen agak sedikit bersabar, tunggu sampai betul-betul dia itu masuk ke MA 10-nya dulu ya, yang warna biru. Nanti kalau sudah mulai ngebreak, ya di tanda kenaikannya, lihat arah MA 10-nya. Kalau sudah mulai ke atas, saya pikir dia saatnya untuk up. Nanti ini tanda kenaikan berikutnya dan targetnya di sini nih, 3 kali disentuh, tapi belum ditembus. Artinya masih dalam tahap konfirmasi ya ke sini nih. Bila mana di sampai sini masih tidak ketembus juga, berarti dia akan menurunkan tensinya dulu. Nah, bila mana nanti nurunin tensinya itu tidak lebih daripada supportnya, cenderung di atas supportnya, nah biasanya dia akan melanjutkan kenaikan lagi. Tetapi bila mana dia turun, teman-teman dia melebihi supportnya, waspada dia untuk penurunannya. Kalau trennya masih bagus, masih uptrend. Nah bagi teman-teman yang nyangkut di angka 131, akan bisa kejemput, bisa tenang aja teman-teman. 131 ini lagi posisi posisi pantulan aja ya. Posisi di sini kan 131. Nah, di area sini kan. Nah, nanti teman-teman untuk targetnya ini kan emiten yang di downtrend kan, emiten yang dilongsorkan sejak IPO tahun 2025 ini XA teman-teman ya, brokernya XA. Nah, target utamanya 298 di sini. Kalau teman-teman bersabar, targetnya ke level 298. Tapi kalau teman pengen bersyukur ya silahkan aja ke level 167. Area hati-hati di mana? Di sini. Cuman kemarin dipasin banget gitu ya, karena kan terperistiwa jadi kita planning dulu untuk peristiwa. Jadi teman harus waspada di level sini MA 200-nya. Bila mana MA 200 di level 87 jebol, waspadalah, trennya sudah berubah yang tadinya uptrend menjadi downtrend. Terus ada upaya tetap ngebreak area sini nih 165 ya. Kalau dia mampu menembus 165, saya pikir kenaikan yang lebih lanjut akan terjadi. Tenang aja, bandar lokal masih masuk dan bandar foreign masih ada di dalam. Lanjut ada BABP, MNC. BABP. Ya, BAB juga kena imbas ya. Semua hampir semua saham tuh kena imbas ya. Saya bikin tanda penurunan di lewat sini ya, si ekor hijau teman-teman ya. Nah, kalau untuk tanda penurunan dijebol bagus ya.
Nah, ini perhatikan teman-teman, si BABP memang suka agak sedikit bikin retail deg-degan teman-teman. Kenapa? Udah naik-naik tinggi, udah mau ngebreak, dituruni dalam banget itu ya. Bahkan per hari kemarin pun ya waktu tanggal 29 itu hampir menyentuh supportnya ya. Yang ke 54 hampir yaitu tembus teman-teman ke angka 50 lagi ya. Yang area titik awalnya 50. Ingat BABP maintain 50-an teman-teman ya. Nah, cuman kemarin waktu tanggal 29 ternyata ada dorongan juga ya. Artinya sangat mudah sekali sebenarnya kalau ingin di-up-kan gitu teman-teman ya. Berarti trennya masih bagus. Masih uptrend juga karena peristiwa aja turunnya. Kalau teman-teman mau ngambil sabar dulu biarkan di MA10-nya berada di bawah candle lagi ya. Karena masih harus konfirmasi. Jangan sampai teman-teman ngambil istilahnya tidak ada rule teman. Kecuali kalau teman-teman ngambil 15 menitan. Cek 15 menitan aja kalau pengen cepat-cepat. Nah, sekarang kan MA10 masih berada di atas nih teman-teman ya. Ini kan MA2 berada di atas tapi menuju ke bawah. Artinya trennya masih posisi turun. Kapan mulai ngambil untuk 15 menitan? Ya ketika MA10 sudah mau dalam, lihat MA10 sudah mau di bawah kena, teman-teman bisa masuk di situ. Atau tunggu sampai betul-betul ngebreak MA200-nya. Bila mana sudah ngebreak MA200, saya pikir dia akan melanjutkan kenaikan lagi. Untuk sekarang, untuk day trade-nya, lebih baik sabar dulu ya karena potensi penurunan masih ada ketika MA10 masih menuju ke bawah. Tapi pungutannya bagus teman-teman ya. Jadi si BABP ini kalau teman-teman forenmologi ya mungkin sudah masuk gitu. Kenapa yang poren bagus di sini nih? Tanggal 2 Januari porennya bagus banget pungutannya. Nih ada si SQ ngambil 1,7 juta lot 10 miliar. Ini bukan perkara duit sedikit ya. 10 miliar itu bukan duit sedikit. Nah, Bandar Lokal pun sudah ngambil sejak tanggal 13 Januari bahkan ketika terjadi tragedi 2829 pun Bandar Lokal tidak keluar, tidak bergeming teman-teman ya. Nah, terlihat ya sini ada si YU ya, YU, YP, GR, mungkin YP sama GRXC ya bagian daripada retail, cuman kalau dia ngambil besar biasanya bagus teman-teman ya. Nah, sudah terlihat jelas kan ada CP, ada AI ya, ada IU sama YU. Nah, teman kita ada yang keluar, memang si MG keluar gitu nggak jadi masalah. Tapi pengambilan YU-nya bagus teman-teman. Untuk tanggal 30, nah GR sudah mulai masuk nih. GR, CP, LG sudah mulai masuk. Mungkin kalau porenmologi ataupun bandarmologi lokal ya silahkan aja teman-teman ya. Tapi untuk TA saya akan nunggu konfirmasi dulu biarkan MA10-nya berada di bawah candle dan menuju ke atas. Bisa di break sama candle ataupun si candle yang nyamperin ya MA10 yang nyamperin candle-nya. Oke, teman untuk BABP potensi kenaikan masih ada, tetapi tunggu konfirmasi MA10 di bawah kanan menuju ke trennya masih bagus, masih uptrend. Nah, MA200 berada di bawah. Halo, sekarang teman-teman. Halo. Halo, kita cek halo. Halo dan Bapak. Bapaknya saya taruh dulu ya. Pas sekarang aja ya Bapak. Sekalian sama Bapak deh. Ya, nanti habis ini baru naik ya. Biar sekaligus teman-teman. Bapak. Bapak. Kok Bapak saya teman-teman? Bapak. Ada nggak Bapak? Ya, satu doang. Habis ini nanti kita Bapak ya. Oke, teman nitip Cegas. Cegas ya. Cegas kita dorong dulu. Harga halo. Studi cash halo, info Stockbit inside aktif warnanya di action pengendalian harga 550 lumayan banyak akan kemungkinan harga ke arah sana. Terima kasih semua masukan. Kita update dulu ya. DSNG. DSNG udah lama ya nggak dibahas, sorry teman-teman perlu di nanti bahas halo dulu ya Cegas. Nanti ini halo kita lihat dulu teman-teman ya. Kita tulis di sini deh. Kemudian sebagian dari insider aktif warannya di exercise pengendali harga sama lumayan banyak akan memungkinkan harga akan ke sana. Coba teman-teman. Halo. Sambil berjalan ya. Sambil saya nunggu ininya kita udah langsung teman. Tumben langsung. Biasanya juga agak lama. Kita cek untuk insider. Oh di sini. Oke. Oh iya ya. Promosi desa digital. Promosi desa digital keluar, masuk lagi.
keluar masuk ini teman-teman. 0,00. Ini cuman 1000 lot teman-teman. Jadi ke aliran ke halo ya. Cuma halo doang. Hansen 5%, lumayan juga sih 5%. Corporate Action, Waran 150 ya, 11 Februari nanti. Oh ya, 11 Februari. Profilnya masyarakat cuma 11 teman-teman, artinya sedikit. Ini bisa di-up ke arasan, betul teman-teman ya. Ini pengadanya perorangan ya. Nanti setelah eksekusi biasanya tinggal nunggu beberapa waktu aja, kita trennya ya. Nah, si halo trennya sudah mulai bagus nih teman-teman ya. Kalau mau ke 150 lagi sudah teman-teman nih. Tuh, yang saya canangkan di sini karena kita ternyata sudah direspon teman-teman, sudah mulai bagus nih. Karena kenaikan kemarin di break ya. Sudah mulai bagus. Cuman ya sekarang lagi turunkan dulu. Perhatikan tanda penurunan di jebol juga, tapi di sini ngasih tanda kenaikan berupa gap. Nah, untuk sekarang bagaimana? Kalau statusnya sih betul ya. Status dia lagi downtrend dulu ya. Status dia lagi downtrend dulu ya. Kalau teman perhatikan MA200 berada di bawah kan ya. Sorry, MA200 berada di atas. Berarti kan harga di bawah MA200. Tapi di sini karena kita melihat ada potensi kenaikan ya berupa MA200-nya masih menghadap ke atas. Nah, bila mana MA200 masih menghadap ke atas itu masih ada potensi walaupun dia berada di harganya berada di bawah MA200. Kecuali dia itu MA200-nya nih ya, si halo ini ya. MA2 sudah menghadap ke bawah, teman-teman. Itu patut diwaspadai. Berarti dia akan melanjutkan penurunan. Tetapi kalau masih di bawah MA, emang statusnya downtrend ya. Cuman kan MA2 masih menghadap ke atas, artinya masih ada potensi. Nah, cuman di sini kan ada gap kecil nih 80-nya. Kemarin kan open gap di atas 83. Nah, harusnya turunin dulu, enak sih 80 dulu ya. Karena si Bana Loka nih ya, kemarin kan sudah mulai ngambil nih. Kita ceknya dari tanggal 22 Desember deh, biar ketahuan ya. Itu tanggal 2 bro. Nah, tanggal 22 sini nih. Nah, ini domestiknya masih dikuasai sama teman kita, tapi CPMG sudah mulai masuk. Nah, kita cek lagi dari mulai tanggal 22 Januari ya, 1 bulan kemudiannya. Kita cek tanggal 22-nya. Ternyata ada MG sudah masuk, CP sudah mulai masuk. Cek tanggal terakhir, nah masih dikuasai sama teman kita, MG masih ada keluar sedikit, keluar tapi tidak terlalu banyak. Ini jumlah pemegang saham sedikit teman-teman, 11 nih. Ini halo hati-hati nih teman-teman ya. Halo ini hati-hati kalau dia free floatnya harus segera dipenuhi nih persyaratannya. Kenapa? Kan 11%. Harusnya ini 15% minimal. Berarti ini harus cepat-cepat teman-teman ya. Di tenggang waktu. Kalau tenggang waktunya sih saya belum dapat tanggal ya teman-teman. Tapi kan batas waktu untuk MSCI kan Mei ya, bulan Mei ya. Cuman kalau si halo ini targetnya bukan ke MSCI sih sebenarnya tinggal nunggu keputusan BI aja gitu ya. Sampai ke 15%-nya mungkin akan bertahap gitu teman-teman ya. Ini harus dia cepat-cepat istilahnya di 15% kan ya. Caranya harus dijual lah ya. Apalagi kalau yang pengendalinya perorangan nggak sangat mudah sekali ngejual teman-teman. Maka kita cek nih di harga nego ada transaksi nggak? Ternyata nggak ada, baik-baik aja ini teman-teman. Si halo baik-baik aja. Nah yang kabar bagus itu Poren nih teman sudah mulai ngambil ini walaupun sedikit ya. 28 Januari. Nih 28 Januari Poren sudah mulai ngambil. Nah Poren tuh. CC sudah ngambil 86.000 lot. Kan ini kecil teman-teman ya. Jadi ada potensi kenaikan ya teman-teman. Cuman kalau teman mau masuk nih, kalau mau masuk ya sabar dulu, tunggu dia masuk ke MA 10-nya dulu ya. Nanti kalau dia sudah mulai masuk MA 10, cepat-cepat aja masuk ya. Untuk menandakan bahwa MA akan up. Biasanya seperti itu. Kita cek, nah ini sudah mulai tinggal tunggu. Nah, kan sudah di bawah MA 10 ya, tinggal masuk ke MA 200-nya aja. Kan kalau untuk 15 menitan, kalau sudah break MA 200 sama aja, teman dia posisinya lagi tren kayak up, lagi up gitu ya. Lagi up ya, lagi posisi naik lah kalau MA 200 dijebol gitu ya. Jadi untuk si halo ini kalau dia sudah ngebreak MA 200 saya pikir akan bagus teman. Kalau kemarin kan ini karena terjadi tragedi aja gitu ya. Nah, untuk si Bandar Poren yang bagus sudah mulai mungut ya, karena kan ini kecil dan cuma 11%.
Saya pikir 150 masih, bahkan ke 180 pun masih bisa ini teman untuk babak kedua ya. Kalau lihat dari kepemilikan masyarakatnya yang free float ya, kecil ya, saya pikir ke 170 180 bisa ini teman-teman. Wah, ini milik Bandar, artinya si Bandar bisa aja teman-teman. Ini kalau teman perhatikan ya, ini ngikutin ini loh teman-teman, ngikutin yang namanya candlenya, ngikutin MA-nya ya. Jadi kalau dia MA sebuah sudah mau di bawah menuju ke atas, saya pikir kenaikannya kemarin sini naik nih, naik kan ke 9 ya. Kalau ada tragedi mungkin sudah pada tahu ya, kalau market maker sudah pada tahu lah pasti teman-teman, informasi seperti itu. Lebih baik sabar dulu ya, tunggu masuk ke MA10 dulu ya, karena kalau MA10 masih berada di atas itu masih ada potensi penurunan ya, hanya potensi aja. Kalau trennya emang statusnya downtrend, ingat ya statusnya downtrend. Cuma saya melihat MA2 masih menghadap ke atas dan foreign sudah mulai masuk, kecuali kalau MA2 khususnya cenderung ke bawah. Kalau ini masih menembus ke atas, masih menuju ke atas lah. Jadi ada potensi deh, masih ada potensi. Tapi kalau mau ngambil tunggu dulu sampai dia masuk ke MA2 dulu, biarkan MA10-nya di bawah candle lagi ya. Karena trend up-nya itu ketika MA10-nya, teman-teman. Berada di bawah candle. Bapak, sekarang ada Bapak nih. Bapak. Tadi apa? Halo ya, halo sudah dibahas ya. Ya. Bapak atasnya dari Ece ya. Bahasa Bapak Aing. Bapak ya, ini target-target sudah mulai agak disentuh dikit-dikit teman-teman. Ini berapa kali? 1 kali ya? 2 kali ya? Ini target sudah disentuh 2 kali nih. Ini bertanda baik teman-teman. Pertanda baiknya apa? Ini berarti ini area kuat. Bila mana dia di break, nah cenderung akan up ya. Ini tanda hampir nih. Ini belum diupdate, udah lama belum diupdate nih. Bahkan tanda kenaikan pun target pun sudah dicapai ya. Nah, teman-teman tuh. Dia bikin support di angka 93 dijebol karena tragedi ya. Harusnya dia kalau tidak ada tragedi ya pingin ya, teman. Tapi kita tidak akan. Yang menang itu market, teman-teman. Ini tanda kenaikan saya bikin lagi di situ ya. Nah, untuk saat ini Bapak lebih baik sabar dulu sebentar, teman-teman ya. Kenapa? Biarkan masuk ke MA10-nya dulu, biarkan dia ngebreak gap-nya dulu ya. Karena ini tanda penurunan saya bikin di level sini deh, tanda penurunannya ya, kemarin nih. Masih ada potensi penurunan. Tapi kalau disentuh aja nggak jadi masalah. Ataupun dipasin nggak jadi masalah. Soalnya supportnya dia bikin support ya. Kalau dia tidak jatuh kembali dari sini aja, tidak ada tragedi, saya pikir ke 1 tick di atasnya jadi tahan 194 aja ada pantulan, itu kan lebih bagus lagi karena kemarin ada tragedi 2829. Ya udah teman-teman lebih baik sabar dulu, biarkan MA10-nya di bawah candle kembali. Nah untuk bandar lokal sebenarnya kemarin jualan tapi sedikit di sini nih. Ini bandar lokal itu jualan tapi sedikit dan terakhir masih ngambil. Si bandar lokal terakhir masih ngambil. Kita cek tanggal 30. Nah, ada si YB, LG sudah mulai masuk. Kalau kita cek ya dari detik sini deh, dari tanggal 8 Januari. Nah, jauh-jauh dulu ya. Ada siapa yang sudah mulai masuk terdeteksi, si AI, ini LG sudah mulai masuk. MG juga masih ada barangnya. Kalau teman-teman gabungkan dari tanggal berapa nih? Tanggal 27 ya. 27 apa? 27 November. Nah, Novembernya ya masih dikuasain sama teman kita. Di sini tapi ada si S ya, ada AZ, ada ZP. Tapi sedikit ya. Sedikit ya, teman-teman. Si AI berarti yang nguasain, kita cek tanggal 30. LG sedikit amat sih lagi ngambil YB juga sedikit ya. Jadi sabar dulu teman, biarkan masuk dulu ke MA10-nya. Tongkrongin aja kalau teman-teman itu yang istilahnya suka dengan emitennya gitu ya. Nah, ini biarkan masuk ke MA10 lagi atau kan teman-teman ya. Lebih baik suruh masuk dulu ke MA200 lebih enak sih teman-teman ya. Dia trennya sudah terjadi up gitu ya. Kalau poin bagaimana ada sedikit pengeluaran tapi dibandingkan dengan pengambilan masih banyak pengambilan. Kita cek tanggal 8 Januari. Untuk poin masih ada siapa? Ada si AI juga di porennya ya. 6.000. Kayaknya ini tipis teman-teman. 6.000-nya udah terlihat banyak berarti tipis teman-teman. Yang bagus smart money-nya teman-teman nih. Smart money sudah mulai berkumpul dengan baik. Jadi
Walaupun banyak retail yang masuk, ternyata smart money itu bagian daripada retail yang atas nama institusi tapi tergolong bukan bandar tapi smart money, teman-teman. Nah, dia punya kekuatan juga ya. Target masih sama ya, 118. Kalau masuk tunggu sabar dulu, biarkan masuk ke emas 10-nya dulu. Saya punya target sampai ke triple 2 ya, di sini bawah ini triple 2 di sini. Tapi untuk saat ini lebih baik sabar dulu, biarkan emas 10-nya di break dulu. Kalau tren masih bagus, masih uptrend. Benal foreign masih ada di dalam, benal lokal pun masih ada. Jadi kemarin waktu jatuh pun pembuangannya tidak begitu banyak. Oke, teman-teman, berapa masih bagus. Tinggal tunggu aja emas 10. Kalau mau yang mau ngambil ya tunggu emas 10-nya aja. Tapi yang spekulatif ya silakan aja, tidak ada yang larang. Tapi kalau saya sendiri bila mau masuk ke emiten seperti ini akan tunggu konfirmasi untuk masuk dulu emas 10 karena bila mana emas 10 sampai emas 20 masih berada di atas, potensi pun masih ada dan ini akan menjadi support nih kalau sudah masuk ke emas 10. Ya teman-teman, supportnya sudah ada, masuk di level sini ketika teman-teman pakai stop loss, nah supportnya lah teman-teman yang menjadikan arahan untuk teman cut loss gitu ya. Nah kalau di sini kan kalau ngambil sini cut lossnya teman-teman di level sini ya, panjang 65 atau enggak di akpal triple 7 ya silahkan aja. Tapi kalau untuk swing selagi MA200 masih menghadap ke atas, trennya masih up ya, masih baik lah teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bahas lagi untuk emiten teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih. Ciao.